Assalamualaikum warahmatullahi. Hai teman-teman semua. Selamat datang di podcast SDN Pegangsaan 201. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Teman-teman, pada podcast kali ini kami akan membedah atau membahas satu hal yang menarik, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalian pasti udah nggak asing ya sama kalimat itu. Tahu nggak teman-teman bahwa anak Indonesia hebat itu bukan anak yang hanya memiliki nilai yang tinggi, tapi juga anak yang berkarakter dan berdedikasi baik. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan dua teman kita yang punya karakter insya Allah baik di sekolah SDN Pegangsaan 201. Mari kita mulai dan kita berkenalan. Silakan. Halo, nama saya Resti Aprilia dari kelas 5A SDN Pegangsaan 201. Halo, nama saya Haikal Mustafa dari kelas 5B SDN Pegangsaan 201. Inilah teman-teman kalian, anak-anak hebat yang ada di SDN Pegangsaan 201. Penasaran kan mau dengar cerita kegiatan mereka sehari-hari? Yuk kita simak podcast hari ini. Hai. Apa kabar Resti? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Apa kabar Haikal? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Wah, kalian anak-anak hebat ya. Tentu dipilih oleh guru-guru kalian untuk menjadi salah satu wakil dari teman-teman kalian untuk bercerita di podcast ini. Udah siap belum? Alhamdulillah. Pertanyaan pertama nih kita bahas ya soal 7 kebiasaan yang biasa kalian lakukan di rumah ya. Nah, menurut kamu nih, Resti dulu deh. Seperti apa sih anak Indonesia hebat itu? Menurut saya, anak Indonesia hebat itu adalah anak yang rajin belajar, disiplin, sehat, bertanggung jawab, dan suka membantu orang lain. Insya Allah. Kita setuju ya Haikal kalau yang seperti itu disampaikan Resti. Nah, kalau Haikal nih, dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mana yang paling Haikal sukai? Yang paling saya sukai adalah beribadah, karena beribadah untuk mengamalkan pahala di akhirat nanti. Masya Allah, hebat sekali ya teman-teman. Nah, kalau bangun pagi, susah ya biasanya kalau bangun pagi ya untuk semua orang. Kalau Resti, apa sih manfaatnya bangun pagi buat Resti? Menurut saya, manfaat bangun pagi itu untuk kita mempersiapkan diri untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, tidak terburu-buru, atau untuk anak sekolah bisa memiliki waktu untuk mempersiapkan diri untuk berangkat pergi ke sekolah. Masya Allah, ini kalau anak-anak Pegangsaan 201 punya persepsi seperti Resti, keren semua nih kayaknya ya. Yuk sekarang Haikal, apa aja yang Haikal lakukan pertama kali bangun pagi? Yang pertama kali saya lakukan adalah mandi, pakai baju, dan sholat subuh untuk mendapatkan pahala. Masya Allah. Sholat subuhnya di mana tuh kalau anak laki-laki? Di masjid. Di masjid. Kamu ke masjid juga? Iya. Masya Allah, hebat sekali ya. Kalau Resti nih, kita bicara soal ibadah ya Resti ya. Menurut Resti tadi yang udah sampaikan oleh Haikal bahwa dia tuh sholat subuhnya di masjid, terusnya dia mau dapat pahala banyak lah ibaratnya. Kalau Resti, apa sih ibadah menurut Resti itu, beribadah itu seperti apa? Beribadah penting untuk kita mengajarkan kita untuk bersyukur, berbuat baik, disiplin, dan selalu mengingat Tuhan. Masya Allah. Dengan kita beribadah, kita bisa banyak bersyukur tadi kata Resti. Terus juga kita banyak mengingat Tuhan. Jadi kalau anak-anak yang mungkin bisa dikatakan sering-sering mengingat Tuhan, jarang ya melakukan kesalahan ya, insya Allah. Baiklah, yang berikutnya nih, kan kita, yang kedua tuh berolahraga ya. Iya. Menurut Haikal, apa sih manfaatnya olahraga? Manfaat olahraga adalah agar tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Alhamdulillah. Nah, olahraga yang paling Resti sukai apa? Olahraga yang paling saya sukai biasanya saya
Jika pelajaran PJOK, saya suka bermain sepak bola dengan teman-teman. Wow, keren banget. Biasanya setahu buat olahraga sepak bola itu buat laki-laki ya, Kal. Tapi Resti keren, suka juga sama sepak bola. Banyak juga tuh di film-film ya, di TV-TV bahwa perempuan bisa sukses dengan kegemarannya main sepak bola. Nah, kita kan di sekolah ada nih makan bergizi gratis ya, MBG. Nah, itu juga salah satu, makan bergizi itu salah satu kegiatan anak Indonesia hebat. Dari 7 salah satunya. Menurut Haikal nih, MBG-nya di sekolah gimana Haikal? Menurut saya, MBG di sekolah itu sangat sehat dan enak. Enak Haikal? Iya. Alhamdulillah. Resti suka nggak MBG di sekolah? Suka sekali. Alhamdulillah. Komplit ya Resti ya? Komplit. Ada apa aja tuh? Ada lauk, ada susu, buah, ada nasi juga. Iya, berarti semua yang yang diperlukan oleh tubuh kita ada ya di MBG sekolah kita. Karena itu salah satu 7 kebiasaan Indonesia hebat, yaitu makan makanan bergizi. Kalau Resti sama Haikal sukanya makan apa sih? Saya untuk sayur paling suka makan sayur bayam. Wow, kayak Popeye. Kalau Haikal sendiri apa makanan kesukaannya? Kalau saya sayur juga sama kayak Resti, yaitu sayur bayam. Untuk lauknya yaitu sop ayam. Wow, itu banyak vitaminnya, banyak proteinnya ya. Semuanya ada. Nah, kita beralih ke kegiatan berikutnya, yaitu gemar belajar. Mengapa sih menurut Haikal kita harus gemar belajar? Agar kita mendapatkan nilai yang tinggi saat ulangan. Oh gitu. Jadi Haikal nih udah punya dong ya jadwal belajarnya ya, supaya punya target nilai yang tinggi. Benar gak? Benar. Nah, kalau Resti punya juga jadwal belajar di rumah? Jadwal belajar di rumah, saya biasanya suka belajar sebelum tidur, atau kalau ada waktu luang, saya bisa belajar atau mengerjakan PR juga. Oh, Masya Allah. Nah, kadang-kadang belajar itu kan kurang menyenangkan ya. Mungkin orang kalau dibilang belajar itu, lelah, capek gitu. Nah, Resti nih sama Haikal, bagaimana caranya untuk membuat belajar itu jadi menyenangkan? Resti boleh? Kalau saya biasanya mama suka menyiapkan makanan kesukaan saya untuk belajar. Jadi belajar lebih semangat. Oh, jadi sambil ngemil ya belajarnya. Kalau Haikal gimana tekniknya supaya belajarnya tuh jadi menyenangkan? Biar menyenangkan, saya belajarnya bareng bersama teman. Oh, jadi lebih seru ya kalau bareng berkelompok. Nah, kita beralih ke kegiatan berikutnya ya. Ada bermasyarakat dan bersosialisasi. Menurut Haikal nih, apa sih bermasyarakat? Bermasyarakat adalah orang yang bergaul ke lingkungan yang lain. Berarti Haikal di rumah suka ya bergaul sama orang-orang, tetangga, teman-teman yang ada di rumah? Suka. Alhamdulillah. Kalau Lesti, apa sih bersosialisasi? Bersosialisasi adalah seperti kita tidak memilih-milih teman, berteman dengan siapa saja, atau tidak membanding-bandingkan perbedaan dengan teman. Oh ya, berarti kalian lumayan familiar ya dengan tetangga, dengan teman yang ada di dekat rumah. Ada nggak cerita dari kalian, mungkin kalian pernah menolong teman atau tetangga yang ada di rumah? Kira-kira punya nggak cerita hal seperti itu yang baik yang kalian lakukan untuk tetangga kalian? Silakan Resti. Biasanya saya suka juga menolong teman yang kesulitan mengerjakan tugas atau yang tidak mengerti dengan tugasnya. Oh, Masya Allah. Jadi membantu ya kalau di rumah ada teman yang misalnya, Resti tolong dong bantu aku nggak bisa nih pelajaran ini, kayak gitu ya. Kalau Haikal gimana? Ada nggak cerita tentang kegiatan Haikal bersama masyarakat di rumah Haikal? Biasanya kalau ada teman saya yang terjatuh dari sepeda, saya selalu menolonginya. Masya Allah. Berarti olahraga sekalian jalan-jalan tuh naik sepeda ya? Iya. Oke, kita ke berikutnya ya, yaitu tidur cukup. Nah,
Biasanya anak-anak sekarang nih, anak-anak Gen Z ya, yang suka pegang handphone, malam-malam nih suka tidurnya nih. Kalau Resti gimana tidurnya nih? Untuk biasanya kalau hari-hari biasa, hari sekolah, saya biasanya tidurnya suka jam 9 atau tidak pernah lewat tidur jam 10. Kalau libur, ya saya biasanya tidur jam 10. Emang manfaatnya apa kita harus tidur lebih cepat gitu? Apa manfaatnya menurut Resti? Karena untuk membantu tubuh untuk mengumpulkan energi kembali untuk keesokan harinya kita menjalankan kegiatan sehari-hari kembali. Masya Allah. Kalau Haikal gimana tidurnya nih? Kalau setiap malam apa yang Haikal lakukan supaya Haikal tuh bisa dikatakan tidurnya cukup? Kalau hari-hari biasa, biasanya saya tidurnya jam 8 setelah pulang dari ngaji. Kalau di hari libur, saya biasanya tidurnya itu jam 9. Jadi nggak lebih dari jam 9 ya? Iya. Untuk apa tuh kita harus cepat-cepat tidur? Ya terus kayak jam 9 harus jam 9 tuh tidur. Untuk apa? Untuk laki-laki, agar kita sholat subuh di pagi hari dan pergi bersekolah untuk mendapatkan ilmu. Oh, jadi nggak kesiangan ya bangun paginya, alhamdulillah. Oh ya, di antara nih yang terakhir ya, di antara 7 kegiatan tersebut, menurut Resti dan Haikal, apa sih yang paling sulit banget dikerjakan? Haikal boleh? Yaitu gemar belajar, karena zaman sekarang itu anak-anak sekarang suka megang gadget, jadi susah untuk gemar belajar. Oh, jadi perangnya sama handphone ya? Iya. Mau belajar tapi lihat handphone lagi, mau belajar lihat handphone lagi gitu ya Haikal. Itu salah satu yang paling sulit ya menurut Haikal ya. Kalau menurut Resti, mana yang paling sulit? Biasanya anak-anak zaman sekarang suka sulit untuk beribadah karena salah satunya juga karena mereka sudah mempunyai gadgets, jadi tidak ingin beribadah. Jadi mau sholat itu pegang handphone lagi ya, habis ambil wudhu pegang handphone lagi, jadi tergoda terus ya, mau fokus sama ibadah tergoda terus dengan gadgetnya. Mudah-mudahan kalian nih yang udah memberi contoh, mudah-mudahan bisa ya memberi contoh yang gadget nanti dulu lah, tidak prioritas gitu. Yang kita prioritaskan adalah tadi gemar belajar dan beribadah. Boleh nggak Haikal sama Resti kasih satu pesan buat teman-teman di luar sana supaya bisa mencapai masa depannya yang baik, gimana nih Resti? Yuk teman-teman tingkatkan kebiasaan baik sehari-hari seperti bangun pagi, makan bergizi, gemar belajar, dan beribadah. Yo, kalau Haikal, apa pesannya buat teman-teman supaya bisa menggapai masa depan? Yuk teman-teman kurangi bermain HP kalian dan ingat waktu ketika main HP. Masya Allah, jadi harus dibatasi ya main HP-nya. Terus juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kalau benar-benar dijalani dengan baik, tentu pasti ada hasil terbaik, ya nggak Resti? Ya. Oke deh. Nah, itulah teman-teman cerita dari teman kita, 2 teman kita, ada Haikal Gustafa dan Resti Aprilia. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita bisa jadi motivasi buat kalian untuk bisa menjalankan kegiatan sehari-hari lebih baik lagi. Demikian podcast kita kali ini. Saya Andra Hayati undur diri, juga ada Haikal dan Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.